Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mentera Ayu Ikmi, tempat di mana ilmu pengetahuan menyinari hati dan pikiran kita. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang cukup spesial, yaitu berpikir kritis dan rahasia data. Mengapa mahasiswa daerah wajib melek isu lokal? Nah, sebagai mahasiswa rantau, kita punya tanggung jawab untuk tetap peduli dan memahami persoalan di kampung halaman. Hari ini kita kedatangan Kang Abil, pengurus di bidang advokasi di IKMI. Assalamualaikum Kang Abil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak telah mengundang saya dalam podcast kali ini. Oke, selamat Kang. Kang, bisa cerita sedikit tentang perjalanan Akang di IKMI dan ketertarikan Akang sendiri tentang isu-isu lokal? Oke, perjalanan singkat saya sih di IKMI secara singkatnya. Kenapa saya masuk IKMI ini? Karena saya melihat IKMI ini adalah sebuah wadah yang cocok sekali untuk saya ya. Untuk melakukan pengabdian diri sebagai mahasiswa terhadap daerah itu sendiri, daerah saya sendiri yaitu Indramayu. Dan mengenai ketertarikan tentang isu lokal, saya sangat tertarik. Oleh karena itu saya memilih berada di bidang advokasi karena saya melihat keadaan di Indramayu sekarang itu masih sangat bikin resah gitu. Apalagi Indramayu itu bisa disebut kampung halaman saya sendiri masih dicap kabupaten termiskin. Berarti secara tidak langsung banyak isu-isu banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita kaji bersama-sama untuk memperbaiki daerah kita sendiri. Seperti itu. Jadi aku nih emang concern banget ya sama perkembangan Indramayu nih ya. Ya kebetulan saya lumayan konsen untuk di ranah situ ya. Iya iya. Emang kenapa sih mahasiswa daerah kayak kita tuh harus melek sosial, Kang? Bukannya kan kita tuh harus fokus kuliah aja dulu gitu. Ya sebenarnya pertama, kenapa sih kita harus melek ya kepada isu sosial? Kita melek terhadap isu sosial itu sama dengan kita mengabdi untuk daerah kita sendiri. Karena pertama, kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral gitu. Sebagai putra daerah juga, apalagi kan di daerah kita sendiri ya. Walaupun kita merantau sejauh apapun, ya kita putra daerah Indramayu gitu. Kita memiliki tanggung jawab moral dan memiliki potensi untuk menjadi problem solver gitu di kampung halaman kita sendiri. Terus kenapa kita harus melek? Karena agar kita paham nih akar dari permasalahan-permasalahan yang di Indramayu itu apa saja yang menyebabkan Indramayu ini menjadi kabupaten termiskin ataupun kabupaten yang tertinggal. Padahal secara letak geografis Indramayu ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya gitu. Mungkin bisa disebut Indramayu ini bisa dibuat negara kecil lah, karena semuanya ada. Dan yang selanjutnya alasan saya kenapa jangan terlalu fokus ya, bukan jangan terlalu fokus. Bukan hanya fokus di kuliah saja, tapi fokus juga di organisasi, khususnya organisasi daerah. Karena untuk menjaga koneksi saya sih, menjaga koneksi dengan realitas sosial yang tuh. Dan juga untuk bekal saya juga ketika nanti lulus bagaimana saya berkecimpung di masyarakat itu seperti apa gitu. Berarti jadi dimanapun kita menimba ilmu tuh nanti ilmu yang kita dapat tuh harus bisa menjawab kebutuhan daerah kita ya, Kang ya. Nah, iya betul sekali. Hmm. Tuh. Oke, Kang, gimana sih caranya mahasiswa nih bisa berpikir kritis terhadap isu-isu yang terjadi di Indramayu? Bagaimana caranya mahasiswa ini berpikir kritis ya atas isu-isu ya yang ada di Melayu. Yang pertama gini, kita perlu memfilter setiap isu ataupun permasalahan. Apalagi sekarang kan sudah di dunia digital ya. Banyak penggiringan-penggiringan opini yang seharusnya itu salah,
tapi dibenarkan, yang seharusnya itu benar tapi disalahkan. Tapi nah makanya kita jangan langsung percaya dengan berita-berita mentah gitu tuh ataupun hoax tuh. Kita cari dulu sumber terpercayanya, kita kaji dari berbagai sudut pandang. Ketika ada satu isu, ketika kita mengkaji sebuah isu tersebut, kita jangan menggunakan satu sudut pandang gitu. Kita harus memiliki banyak perspektif, banyak sudut pandang gitu. Dan kita juga harus memahami dari isu tersebut korelasinya kemana saja gitu. Konteks sosial budayanya juga seperti apa dan sosial politiknya itu seperti apa gitu. Dan kira-kira dalam isu ini siapa nih yang jadi yang diuntungkannya siapa? Siapa yang dirugikannya itu siapa gitu. Jadi kita harus memahami hal itu. Untuk langkah awal kita harus pintar-pintar memfilter sih. Berarti banyak ya yang harus dipelajari untuk kita bisa berpikir kritis nih ya Kang ya. Iya, banyak sekali. Oleh karena itu, sebenarnya berpikir kritis itu tidak semudah kita kira ya. Tuh, karena kita harus memiliki banyak sudut pandang gitu. Tidak bisa menelan mentah-mentah satu isu ataupun satu berita gitu. Oh iya betul. Berarti kalau misalkan kita membahas sebuah isu-isu, misalkan isu-isu lokal gitu, kita tuh harus tahu juga data-datanya ya Kang ya. Betul begitu Kang? Iya, iya, betul-betul sekali itu. Karena tanpa data ya isu itu hoax kemungkinan besarnya ya. Kita harus memverifikasi dulu ya sebelum menyimpulkan dan sebelum menyebarkan isu tersebut gitu pada masyarakat lainnya. Jadi kalau misalkan ada data tuh jadi lebih akurat seperti itu ya teman-teman. Nah, iya, setuju, setuju, setuju. Kayak, Akang bisa kasih salah satu contohnya nggak Kang mengenai isu-isu lokal terus cara Akang berpikir kritis tentang isu tersebut. Isu-isu lokal yang ada di Indramayu ya. Iya, Terus ya, kita kita lihat saja cara yang bisa kita lihat dengan mata telanjang kita ya. Itu mengenai tentang infrastruktur di Indramayu. Apakah di infrastruktur Indramayu ini sudah selesai gitu? Baik dari segi jalan, apakah sudah mulus semua gitu? Apakah semuanya, semua infrastruktur ini semua keberpihak kepada rakyat atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, itu mengenai tentang lingkungan. Lingkungan yang ada di Indramayu itu seperti apa? Gitu. Ditambah sekarang nih, fenomena banjir. Ah, ini isu juga nih, termasuk isu lokal. Karena apa? Banjir ini tidak melulu disebabkan oleh alam gitu. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya karena curah hujan yang tinggi, tetapi kita juga harus mengkritisi kenapa di daerah kita tuh banjir, tapi daerah orang lain itu enggak. Berarti kan ada faktor penyebabnya tuh. Nah, oh kita iya, harus mengkritisi hal itu. Mengenai tentang pendidikan, kesehatan, itu banyak yang harus kita kaji. Mengapa sih di Indramayu ini banyak dicapnya ketika lulus sekolah SMK, lulus sekolah SMP, ataupun SMA, jadi TKW ataupun TKI. Dan mungkin kebanyakan orang tua terdahulu ya menganggap sing penting mah kerja, oli duit sing pasti. iya, Ya, iya, iya betul Kang. itu sih cara garis kecilnya ya. Dan cara kita mengkritisinya sih seperti itu. Kita harus paham dulu nih sosial politiknya, sosial budayanya. Tuh, kita harus korelasikan dengan keadaan di lapangannya. Kita tidak bisa mengkritisi hanya dengan sebuah teori. Banyak juga ya isu yang perlu diperhatiin nih sama generasi muda Indramayu nih ya Kang ya. Wah, banyak sekali. Apalagi kita, kelebihan kita sebagai mahasiswa seharusnya kita punya kapasitas untuk mengkaji isu-isu tersebut itu jauh lebih dalam dibandingkan yang lain. Nah, oleh karena itu makanya tadi di kalimat awal kita memiliki tanggung jawab moral untuk daerah kita sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apa peran IKMI dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu lokal, Kang? Hmm.
Pertanyaan menarik ini. Apa peran IKMI? Iya. Yang tadi kalimat awal di pembukaan mengenai tentang perjalanan saya di IKMI, saya memahami IKMI ini sebuah wadah kita untuk berproses, untuk belajar, khususnya untuk kita memahami daerah kita sendiri itu. Makanya di IKMI itu sering mengadakan adanya diskusi dan kajian rutin tuh. Terus kadang mengundang narasumber-narasumber yang kompeten. Jadi sehingga ketika kita mengkaji sesuatu itu tidak dengan dasar asumsi ataupun logika saja, tapi ada teorinya juga. Dan ada juga narasumber yang fokus dalam bidang itu. Terus juga di IKMI memfasilitasi mahasiswanya itu untuk mengadakan riset kepada masyarakatnya. Terus mendorong juga dan mendorong dalam hal memfasilitasi dalam publikasi hasil kajian kita. Itu sih, makanya IKMI ini menurut saya cukup bagus, lengkap, paket lengkap. Oh ya, berarti lumayan ya bagus ya yang IKMI tawarkan nih terkait fasilitas kita dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu lokal nih ya Kang ya. Wah, betul, betul sekali. Karena IKMI adalah ruang aman untuk berdiskusi dan mengasah nalar kritis kita sih, menurut saya. Oke Kang, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan dari Akang nih untuk mahasiswa Indramayu tentang pentingnya berpikir kritis dan melek isu lokal di daerahnya Kang? Pesan saya sih sedikit ya. Kita sebagai mahasiswa jangan menjadi mahasiswa yang apatis terhadap kampung halaman kita sendiri. Dari kita juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan berita lokal, isu-isu lokal. Terus kita juga harus membaca data statistik daerah, kita harus belajar hal tersebut. Terus kita ketika itu sudah ada, kita sering-sering diskusi lah dengan teman-teman daerah, putra daerah Indramayu juga atas isu tersebut dan apa nih solusinya, apa nih perubahan yang bisa kita bawa sebagai mahasiswa untuk daerah kita sendiri. Itu sih kita harus mengabdikan diri kita kepada kampung halaman kita gitu. Gunakan Hmm. ilmu kampus untuk menganalisis masalah lokal. Jadilah agen perubahan, bukan sekedar pengamat. Gitu. Luar biasa. Oke Kang, terima kasih banyak ya Kang ya. Semoga kita semakin kritis dan semakin peduli terhadap Indramayu ya Kang ya. Amin. Iya, ya. Makasih Eh, juga. gimana Kang? Terima kasih juga Oh ya, undang sama-sama. saya untuk diskusi bareng mengenai tentang Indramayu ini. Oh iya, berarti jangan sungkan-sungkan ya Kang ya. Nanti kalau misalkan ada undangan lagi. Wah, jelas. Saya siap untuk IKMI. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semakin memahami bahwa berpikir kritis dan berbasis data adalah kunci untuk membangun perubahan positif bagi daerah kita. Kampung halaman membutuhkan pemikir kritis, bukan sekadar penikmat hasil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.